Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Komunikasi Farmasi. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah komunikasi dalam interview. Tetap dengan saya Dewi Rasati. Wawancara. Nah, setiap kita ingin melamar pekerjaan ataupun mendapatkan suatu pekerjaan gitu ya. Jadi tahapan yang paling akhir dilakukan biasanya adalah wawancara. Apakah wawancara itu penting? Ya, wawancara itu penting ya. Jadi wawancara ini adalah cara menyaring pelamar yang masuk. Jadi setelah melewati berbagai macam tahap gitu ya, kemudian dilakukan wawancara untuk melihat kepribadian, keterampilan, dan kualifikasi. Nah, supaya lolos dengan wawancara ini, berarti kita harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Aspek kepribadian yang dinilai, yang pertama adalah penampilan fisik. Ya, jadi penampilan fisik yang dimaksud itu bukan tentang cantik kurang cantik, ganteng kurang ganteng gitu ya. Jadi penampilan fisik ini adalah kerapian ya. Jadi rapi atau tidak, kemudian baju yang dipakai, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Penampilan fisiknya bagaimana? Good looking atau tidak gitu ya. Kemudian gerak-gerik dan sopan santun ya, Bu Dewi sudah katakan, eee, tidak ada gunanya sebenarnya kita memiliki ilmu yang sangat tinggi, kemudian, nilai yang sangat baik, tetapi sopan santun kita nol, gitu ya. Karena memang kita akan menjadi lebih profesional, kita akan menjadi lebih dihargai jika selain kemampuan yang kita miliki, kita juga memiliki sopan santun yang baik. Jadi Bu Dewi harapkan adik-adik di sini, mahasiswa dari Bu Dewi gitu ya, ataupun rakyat Indonesia di sini yang mungkin mendengarkan juga slide ini, kita harus menjaga sopan santun kita kepada semua orang gitu ya. Kemudian nada suara. Nah, nada suara juga diperhatikan untuk aspek kepribadian. Jadi bukan nada suara yang lembut, iya, tidak. Jadi bukan seperti itu. Nada suara yang diinginkan adalah nada suara yang jelas, kemudian intonasi durasinya itu ada gitu ya. Jadi memang nada suaranya itu tidak dibuat-buat, tapi dia memiliki tempo yang jelas. Kemudian ada ininya ya, ada apa namanya, ada ritmenya juga gitu ya. Jadi nada suara yang diinginkan. Jadi terus kemudian titik, koma, ya itu sangat diperhatikan. Kemudian rasa percaya diri. Nah, ini ya, jadi rasa percaya diri itu sangat penting. Karena memang orang yang percaya diri ini akan cepat mencapai tujuannya gitu ya. Hanya saja jangan terlalu over. Ya, kalau segala sesuatu yang over itu juga tidak baik. Gitu ya. Jadi rasa percaya diri ini perlu. Kemudian inisiatif. Ya, inisiatif. Jadi misalkan kadang ada yang si pewawancara misalkan pulpen jatuh, kemudian kita langsung mengambilnya dengan gesit, kemudian memberikannya kembali gitu ya. Jadi inisiatif ataupun lewat pertanyaan-pertanyaan yang menilai inisiatif dari teman-teman di sini. Kemudian kebijaksanaan ini juga dicek cara mengambil keputusan seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir dan ini penting sekali, yaitu dia mampu untuk tanggap dan bekerja sama. Karena dalam suatu perusahaan, instansi manapun, gitu ya, jadi kita tidak bekerja sendiri, tetapi dengan tim. Jadi dia harus bisa bekerja sama, ya. Kalau bisa bekerja sama ini kan tujuan dari organisasi, tujuan dari instansi itu akan tercapai. Nah, ini adalah aspek kepribadian yang dinilai gitu ya, jadi memang harus benar-benar diperhatikan.
Kemudian komunikasi saat menjalani wawancara. Jadi yang pertama adalah jadilah diri sendiri, kemudian bahaslah isu personal gitu ya, yang hanya berkaitan dengan pekerjaan gitu. Kemudian tingkah laku, berbicara dan berbusana selayaknya karyawan profesional. Tunjukkan bahwa Anda memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh calon pemberi kerja. Perhatikan bahasa tubuh Anda. Bersikap positif dan dengarkan pewawancara dengan penuh perhatian. Kita bahas satu persatu di sini, jadilah diri sendiri. Ya, langkah ini membantu pewawancara mengenal Anda secara lebih detail. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan gitu ya, keterampilan yang Anda miliki. Gitu, berbicaralah dengan sikap yang profesional. Namun jangan berbicara terlalu detail sampai lebih dari 1 menit gitu ya, karena wawancara juga akan bosan. Jadi memang silahkan disampaikan dengan cepat, tepat gitu ya, bahwa kalian memiliki keterampilan yang profesional. Kemudian ini yang kedua tadi adalah bahaslah isu personal hanya yang berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Jadi, contoh misalkan, silakan disampaikan bahwa Anda belajar bahasa secara autodidak gitu ya. Ini membuktikan bahwa Anda telah mempelajari keterampilan dan teknik baru misalkan. Terus kemudian Anda memiliki jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pekerjaan. Jadi jangan bahas di luar yang berhubungan dengan pekerjaan atau yang tidak mereka butuhkan. Kemudian tingkah laku, berbicara, ya, berbusana itu memang, sangat diperhatikan, tidak hanya pada pertemuan pertama gitu ya, jadi pada saat wawancara berlangsung juga ini juga diperhatikan. Ya, jadi ini untuk memberikan kesan pertama yang positif gitu, jadi benar-benar diperhatikan. Kenakan busana yang sesuai untuk wawancara kerja. Kalau pria biasanya kemeja berkerah ya dan celana panjang. Jangan celana bolong-bolong. Lah itu langsung kayaknya ditolak langsung ya. Kemudian wanita boleh mengenakan kemeja atau blus dan rok gitu ya, tapi roknya jangan mini-mini. Ya, itu kurang kurang apa ya? Kurang sopan ya. Jadi kalau memang rok ya untuk yang tidak berhijab ya di bawah lutut gitu ya, untuk yang berhijab ya monggo rok panjang ataupun kita menggunakan, eee, kemeja dan blus yang baik gitu ya, yang sopan. Kemudian selama wawancara jangan menggunakan dialog tertentu atau ucapan sehari-hari, jadi memang formal ya, cuman memang tidak kaku, hanya saja formal. Jadi jangan mengucapkan bahasa, "Ya gak enak lah seperti itu," gitu, kan kurang sip ya. Jadi, mohon maaf, saya kurang berkenan misalkan atau apa. Jadi yang baik, yang, formal gitu ya, jangan bahasa sehari-hari. Kemudian, kurangi ya, kurangi mengucapkan tadi, eh, gitu ya. Jadi, itu dikurangi. Jadi itu menandakan bahwa, kita masih akan berpikir dan agak ini ya, berpikirnya agak lama gitu ya. Jadi kalau bisa mending diam daripada mengucapkan, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan bahwa tunjukkan bahwa Anda memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Saat diwawancarai, sampaikan bahwa Anda memiliki keterampilan dan bakat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, kemampuan berkomunikasi bisa ditunjukkan selama wawancara berlangsung. Itu ya. Kemudian perhatikan bahasa tubuh. Tunjukkan kepercayaan diri dan bersikaplah tenang. Jadi tenang gitu ya. Jadi misalkan biasanya gaji ya. Jadi gaji Anda segini-segini itu tenang sudah, jangan memberikan respon yang berlebihan, jadi tenang saja gitu. Jangan menguap,
Ya kalau menguap itu tandanya tidak fokus gitu ya. Kalian menyimak video ini ada yang menguap, ya sebaiknya jangan ya. Ya berarti itu tidak fokus. Kemudian lakukan kontak mata dan tersenyumlah di saat yang tepat untuk menunjukkan sifat yang positif. Tersenyumnya juga tersenyum yang baik. Jangan tersenyum ditahan-tahan, itu malah menunjukkan sikap yang kurang baik gitu ya. Jadi tersenyumlah di saat yang tepat. Jadi kalau tidak tepat ya jangan tersenyum ya, tidak bagus. Kemudian jangan lupa bernafas gitu ya. Diatur nafasnya. Jadi jangan tersengal-sengal ya. Jadi kalau nafas diatur itu kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau menahan nafas ataupun nafasnya tersengal-sengal, ini terkesan kurang percaya diri. Kemudian bersikap positif. Salah satu cara bersikap positif adalah membicarakan kegagalan sebagai kesempatan belajar. Tuh, jadi intinya bersikaplah positif apapun yang terjadi. Gitu. Gunakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Anda mampu menyesuaikan diri dan apa yang Anda lakukan ketika terjadi perubahan. Jadi, teruslah berpikir positif. Kemudian selanjutnya adalah dengarkan pewawancara dengan penuh perhatian. Simak baik-baik semua yang pewawancara ucapkan, supaya bisa menjawab pertanyaan dengan benar dan lugas. Jadi jangan, mohon maaf, apa ya tadi pertanyaannya gitu kan kurang pas ya. Ya, jangan sibuk memikirkan tanggapan yang ingin diberikan gitu ya. Tunggulah sampai ia selesai berbicara. Jadi nggak usah mikir dulu. Nanti kalau mikir dulu, apa ya jawabannya, itu Anda tidak akan fokus gitu ya. Nah, ini menyiapkan diri dalam wawancara. Kalau sudah tahu jadwal wawancaranya tanggal segini, jam segini, apa yang harus dipersiapkan? Pertama berlatih ya, kemudian carilah informasi lengkap tentang perusahaan di mana Anda ingin bekerja, pelajari rutenya, rute menuju tempat wawancara, dan buatlah rencana untuk berangkat dan tiba lebih awal. Yang pertama tadi adalah berlatih untuk menjalani wawancara. Biasanya ada orang dengan tipe tertentu itu agak sulit untuk berkomunikasi ataupun malah lebih bagus dalam menuliskan cerita lewat tulisan gitu dibandingkan dengan lisan. Hanya saja jika wawancara memang kita dituntut untuk bisa menyampaikan dengan jelas, menyampaikan dengan lugas, dengan rasa percaya diri. Oleh karena itu, silakan berlatih gitu ya. Gimana caranya? Biasanya kita Google ya, googling itu ada pertanyaan-pertanyaan wawancara. Itu jangan dibatin gitu ya. Jadi ketika ada pertanyaan misalkan, silakan Anda memperkenalkan diri. Nah, itu kalian silakan berlatih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya gitu. Jadi benar-benar diucapkan, benar-benar dengan sikap yang baik gitu. Benar-benar berlatih. Jika Anda sudah terbiasa untuk berlatih seperti itu, Anda akan merasa rileks ya dan pede serta mampu mempresentasikan diri sebaik mungkin pada saat diwawancarai gitu. Jadi jangan dibatin, memang dilatih, komunikasinya dilatih, postur, gerak mimik tubuh dan lain sebagainya juga dicek gitu sudah pas atau belum gitu ya. Ini adalah pertanyaan yang biasanya ditanyakan pada saat wawancara. Kemudian yang kedua, carilah informasi lengkap tentang perusahaan. Gitu. Tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi sebelum kalian diwawancarai, carilah informasi dulu tentang perusahaan yang ingin Anda bekerja di sana. Jadi pengetahuan yang luas tentang perusahaan menunjukkan bahwa calon karyawan itu berpengetahuan dan ini memberikan dampak yang positif. Nah, ajukan pertanyaan yang ada relevansinya, yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian jangan ragu untuk bertanya.
gitu ya, karena calon karyawan juga perlu mencari informasi tentang perusahaan. Jadi jangan diam gitu ya. Kalau memang ada pertanyaan ya silakan diungkapkan dengan komunikasi yang baik. Kemudian pelajari rute. Nah, ini simple tapi memang harus diperhatikan ya. Jadi memang apalagi yang tidak tempat tinggalnya tidak di situ. Jadi misalkan kita di Jember ingin bekerja di Bandung gitu misalkan. Kita nggak tahu Bandung gitu misalkan. Jadi jangan ini jangan hari H langsung ke sana, kita nggak tahu rutenya. Gitu, ya mencegah macet dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu termasuk tempat parkirnya di mana, gitu, ya. Kemudian buatlah rencana untuk lebih awal. Jadi pastikan tiba wawancara paling lambat ini adalah 5 sampai 10 menit sebelum jadwal wawancara. Berangkat lebih awal supaya tidak terlambat, karena kita tidak tahu kemungkinan yang terjadi, misalkan macet dan lain sebagainya. Tiba lebih awal juga merupakan kesempatan untuk menenangkan pikiran dan menyiapkan diri sebelum wawancara. Calon pegawai yang tidak terlambat menunjukkan kandidat yang tepat waktu, dan ini positif. Jadi jangan sampai terlambat ketika kalian memang sedang ada wawancara atau apapun itu sebenarnya. Jadi belajarlah dari dini, jangan pernah terlambat gitu ya, janjian dengan orang atau apa jangan terlambat gitu ya. Nanti akan membuat Anda bersikap juga baik gitu, terlatih untuk lebih disiplin waktu. Hal yang harus dihindari saat wawancara, jangan terlambat pastinya. Kemudian jangan datang tanpa persiapan, kemudian enggak usah latihan, enggak usah apa, jangan ya. Kemudian jangan memotong kalimat pewawancara, dengarkan baik-baik. Adrenalin jangan tinggi-tinggi, gitu ya. Jadi jangan memotong kalimat pewawancara. Kemudian jangan mengkritik atau menjelekkan atasan sekarang atau tempat lama bekerja. Ya. Jadi jangan pernah menjelek-jelekan. Gitu ya, menjelekkan manapun instansi yang baru ataupun instansi lama. Jangan pernah dijelek-jelekan, gitu ya. Karena memang orang yang sering menjelek-jelekan itu memiliki kemungkinan besar juga ketika dia tidak bekerja di sana, dia juga akan menjelek-jelekan perusahaan yang akan dia tinggali. Jadi jangan sampai menjelek-jelekan. Gitu ya. Kendala yang harus bisa diatasi saat wawancara apa saja? Kurangnya motivasi. Ini juga jadi kita harus kalau kurang motivasi ya kita harus memotivasi diri sendiri. Gitu ya. Hambatan psikologis, jadi nervous apa ya memang kita harus siap gitu. Jadi ini bisa diatasi dengan kita siap. Gitu. Kemudian kesulitan bahasa. Jadi memang harus dilatih terus-menerus. Jadi kemampuan skill untuk komunikasi ini tidak bisa pakai ilmu membaca dalam hati gitu ya. Tidak bisa. Jadi memang ini skill yang memang harus dilatih. Belajar berbicara di depan kaca, belajar berbicara dengan keluarga dan lain sebagainya. Memang harus dilatih. Gitu ya. Ini adalah tipsnya. Jadi yang pertama, matikan atau heningkan ponsel selama menjalani wawancara. Berangkatlah lebih awal. Pastikan Anda berbicara, bertingkah laku, dan berbusana selayaknya karyawan profesional. Akhiri wawancara dengan menanyakan apa yang harus Anda lakukan selanjutnya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada pewawancara atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada Anda. Ya, ini karena menghargai. Lebih kita menghargai, menghormati, terima kasih gitu ya terhadap waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Nah, itu adalah tips bagaimana kalian bisa sukses dalam wawancara ini gitu ya, supaya kalian bisa berlatih lagi di rumah. Nah, ini Bu Dewi ada tugas, ya silahkan berlatih semua, gitu ya. Karena memang ini sangat penting, silahkan berlatih semua,
materi sudah Bu Dewi sampaikan, hanya saja tugas yang dikumpulkan itu khusus untuk mahasiswa yang belum mendapatkan tugas di pertemuan sebelumnya. Tapi yang lain juga harus berlatih ya, hanya saja tugasnya tidak dikumpulkan. Jadi tugas hari ini adalah buatlah video tentang komunikasi dalam interview. Anda bertindak sebagai SDM yang ingin mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Pewawancaranya siapa, Bu? Ya terserah, gitu ya. Videonya ya jangan banyak-banyak gitu ya, kurang lebih 5 menit saja. Jadi Bu Dewi ingin tahu dari busana, penampilan, gestur, kemudian nada bicara, tingkah laku, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi tugas berlaku untuk mahasiswa yang belum mendapatkan tugas di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi nanti linknya silakan ditulis di add link ya, ditulis di kolom komentar saja supaya enak Bu Dewi ngeceknya cepat. Ya, downloadnya juga cepat. Itu ya. Nah, ini sudah ada gambar bunga, artinya adalah ini slide terakhir gitu ya untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan masukkan ke dalam kolom diskusi. Selamat belajar. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pertemuan kita hari ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.